Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita pertama-tama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas tentang dibuka halamannya KS-nya ya, yaitu halaman 46, yaitu materinya tentang menyelesaikan soal program linier. Jadi ini ada soal cerita. Nah, kemudian gimana caranya dalam bentuk program linier, berarti kita rubah ke dalam sistem pertidaksamaan dalam bentuk model matematika. Jadi adapun langkah-langkahnya dari soal cerita ini, nanti kalau misalkan soalnya dalam bentuk cerita, maka kita rubah dulu suatu soalnya itu. Pertama langkahnya buatlah model matematikanya dulu, yaitu dalam bentuk pertidaksamaan ya. Nah, ini pertama kita buatlah model matematika dan bentuk objektifnya. Bentuk objektifnya itu fungsinya yaitu biar kita menentukan biasanya nilai maksimum atau minimum. Kemudian yang kedua, gambarlah daerah penyelesaiannya. Supaya kenapa? Karena kita mengetahui supaya nanti titik sudutnya itu mana saja termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, biar ketahuan kita memasuk ke dalam fungsi objektif. Nah, yang ketiga yaitu titik nilai, tentukan nilai optimumnya AX plus BY dengan menyelidiki titik-titik sudut itu dari gambar ini ya. Nah, anak ya, dari gambar. Nah, baru kita uji coba nilai optimumnya, maksimum dan minimumnya ke dalam fungsi objektif. Nah, nanti kalau dia ketahuan ya, nah nanti termasuk itu titik sudutnya, nilai maksimumnya berapa dan nilai minimumnya berapa. Ini contohnya sudah ada di sini, cuman Ibu ambil penjelasannya yaitu di nomor 1 saja. Kenapa? Karena nomor 1 itu soalnya sudah mencapai 5 pertanyaan, dimana pertanyaannya di sini nih ya. Pertama di sini kalian tinggal baca aja ya. Ini halaman 46, ini soalnya. Kemudian ada 5 pertanyaan. Pertama, sistem pertidaksamaan dari masalah tersebut. Jadi kita buat dulu model matematikanya dari soal cerita ini, mana yang termasuk ke dalam sumber variabel X dan Y-nya. Kemudian yang B, daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti daerah penyelesaiannya berarti kita harus mencari dengan gambarnya dulu biar termasuk kemana dia ya. Kemudian yang bagian C, bentuk fungsi objektif. Bentuk fungsi objektif berarti fungsi X, Y-nya ya. Nah, biasanya dia dalam bentuk kalau misalkan dia soalnya di sini adalah rupiah, berarti fungsi objektifnya adalah biasanya rupiahnya ya. Biasanya biar kalian cepat. Kemudian banyaknya kamar masing-masing, nanti kalau sudah ketahuan fungsi objektifnya dari himpunan penyelesaian dimasukkan ke dalam fungsi objektif. Nah, nanti kita ketahuan dia yang terbesar itu berarti kamar mana ini yang termasuk ke dalam suatu fungsi objektif dan daerahnya. Kemudian yang bagian E adalah besarnya penghasilan maksimal, berarti yang terbesar kita ambil ya. Oke. Nah, ini Ibu sudah catat di sini ya, itu untuk memenuhi pondokan para mahasiswa seorang pengusaha perumahan membangun asrama, maka siswa tidak lebih dari, berarti tidak lebih itu, ini ingat kata-katanya di sini ada garis bawahi, di sini tidak lebih, berarti tidak lebih itu tandanya kalian jangan memberi tanda lebih besar ya anak-anak, berarti tandanya harus kurang dari 20 kamar. Berarti jadi kita misalkan dulu ya, misalkan variabel X-nya mana dan variabel Y-nya mana. Kemudian kita baca lagi, asrama tersebut terdiri atas 2 macam kamar. Kamar jenis 1 luasnya 3 kali 4 meter persegi. Berarti ini kita kali ya. Berarti misalkan dulu, misal di sini misal X-nya adalah kamar jenis 1 ya. Nah, kemudian Y-nya kamar jenis 2. Nah, sudah kelihatan ya di sini. Nah, kamar jenis 2 luasnya adalah 3 kali 3 meter persegi.
sedangkan luas tanahnya yang tersedia untuk membangun asrama tersebut adalah 216 meter persegi. Jadi nggak boleh melebihi dari ini. Berarti secara logika itu tandanya kita memberikan kurang dari sama dengan 206. Nah, kemudian sewa tiap kamarnya tentu jenis 1 itu 200.000. Nah, ini yang namanya fungsi objektifnya ya. Nah, untuk kamar sejenis 2 itu 150.000 rupiah. Nah, ini sudah tahu. Fungsi objektifnya adalah ini. Berarti nanti fungsi objektifnya yaitu nanti 200.000 X ditambah dengan 150.000 Y ya, sudah jelas. Nah, kita rubah dulu ya sistem pertidaksamaannya, model matematikanya. Berarti pertama katanya asramanya itu tidak lebih dari 20 kamar. Berarti fungsi pertidaksamaan pertama adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 20. Ya, nih. Jadi nggak boleh lebih dari 20. Kedua, katanya jenis kamar 1 itu luasnya 3 kali 4. Berarti 3 kali 4 itu 12 ya, Ibu. 12 X ditambah. Kemudian luas yang jenis kedua luasnya 3 kali 3, yaitu 9 Y. Tidak boleh kurang 216. Berarti kurang dari 216. Nah, kalian sederhanakan dulu ini. Kenapa? Karena ini bisa dibagi dengan 3 ya. Sederhanakan dulu ya. Ini kita bagi dengan 3 dulu ya, anak-anak. Bagi 3 ini. Bagi 3 dulu ini. Berarti kalau kita bagi ini menjadi 4X ditambah 3Y kurang dari 72. Nah, ini sudah jelas, berarti yang bagian A pertidaksamaannya yaitu pertama adalah X ditambah Y kurang dari 20 sama dengan 20. Kemudian 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 72. X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0 ya. Nah, ini ya. Jadi nomor A ini caranya begini anak-anak. Ya. Kemudian yang bagian B, daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti itu kita cari dulu dengan titik sudutnya. Nah, cara cepatnya begini ya. Kita rubah di sini aja langsung ya anak-anak, nggak usah pakai tabel Ibu. Biar kalian cepat dari poin A, berarti kita tutup. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 20. Nah, kemudian yang kedua kalau Y-nya 0 kita tukeran lagi, kita tutup lagi di sini. Berarti 20,0. Kemudian gantian di sini. Kalau X-nya 0 berarti 72 nih. 72 dibagi dengan 3 ya. 72 dibagi 3 hasilnya 24. Kemudian selanjutnya kalau Y-nya 0, ini 0 Y-nya, berarti 72 dibagi 4 berarti 18. Nah, sudah ketahuan di sini. Ini ya, anak tuh titik sudutnya. Nah, nanti kalian gambar dulu. Kalau misalkan Bu nggak usah pakai gambar, ya kalian tidak bisa mengetahui mana saja termasuk daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi kalian gambar dulu sesuai dengan syarat menyelesaikan soal program linear itu, katanya gambarlah daerah penyelesaiannya. Ibu sudah gambar di sini. Jadi hasilnya nih, hasil dari ini. Oke. Hasil dari ini, lihat di sini hasil dari ini ya. Nih hasilnya ini 0,20, 20,0 dan 0,24 dan 18,0 ini. Jadi nah, ini sudah Ibu gambar di buku berpetak. Kalau buku berpetak gampang ya anak-anak ya. Karena kenapa? Karena kita mengetahui titik potongnya antara garis satu sama garis kedua. Ini nih garis pertama yaitu X tambah Y kurang dari 20. Berarti di sini adalah 20,0 ya. Kemudian ini titiknya adalah 0,20. Kemudian di sini adalah 18,0 tadi itu ya. 18,0. Kemudian di sini adalah 0,24.
ya. Nah, ini garis yang hijau ini adalah garis untuk 4x tambah 3y kurang dari 72. Nah, nanti kalian arsir. Jadi kurang dari berarti arahnya ke bawah. Kalau dia seperti ini berarti ke sini. Ya, ke sini. Nah, nanti ngumpulnya di mana dia? Nah, ini dia ketahuan nih titik potongnya ya. Pas dia 12,8. Kalau di sini enak pakai buku berpetak mesti ketahuan titik potongnya itu antara garis 1 sama garis kedua itu ketahuan. Tapi kalau misalkan nggak pakai buku berpetak, itu kalian pakai cara eliminasi ya. Itu yang kayak kemarin. Nah, ini lihat dia 12,8. Jadi nanti kita arsir ini. Arsir. Kemudian ini yang garis satunya juga sama kurang dari, berarti diarsir. Nah, ngumpulnya di mana? Berarti daerah nih. Ya kan, sudah jelas ya. Berarti semua kumpulnya adalah di sini ya. Ini DHP-nya. Ini daerah himpunan penyelesaiannya. Ini semuanya di sini. Ya. Tuh ya, di sini tuh lihat. Berarti nah titik-titiknya termasuk himpunan penyelesaian udah jelas ini. Berarti ini enggak masuk ya. Ini 20,0 karena bukan daerahnya ini ya, karena garis yang ini enggak kena. Ini doang ya. Berarti ini yang masuk nih. 18,0, kemudian ini 12,8, kemudian yaitu adalah 0,20. Nah, ini daerah himpunan penyelesaiannya yang ini termasuk ya. Jadi dia ada 3 daerah himpunan penyelesaiannya ya. Yaitu hanya 3 saja ini anak-anak ya. Nah, itu yang bagian B ini. Jadi kalian gambar dulu. Jadi ketahuan di sini nantinya dia daerah himpunan penyelesaiannya itu yaitu tadi adalah yang bagian B, daerah himpunan penyelesaiannya yaitu tadi 18,0, kemudian terus 12,8 dan terakhir adalah 0,20. Ini himpunan penyelesaiannya, daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian yang bagian C, bentuk fungsi objektifnya. Nah, karena di situ tadi adalah rupiah tadi tuh ya, di sini jenis 1 itu adalah katanya jenis 1 itu 200.000, berarti fungsi objektifnya f(x, y), maka di sini adalah 200.000 x ditambah 100 nih jenis keduanya 150, berarti 150.000 Y. Nah, sudah. Nah, ya. Jadi kalau itu harus gambar dulu anak-anak ya. Biar ketahuan DHP-nya di mana. Kalau nggak bisa kita menentukan DHP nggak bisa kalau tidak digambar. Jadi gambar dulu terlebih dahulu, gambar ini biar ketahuan DHP-nya di mana. Baru. Jadi ini bukan di HP-nya 0,24 bukan di HP-nya, kemudian 2,20,0 itu bukan di HP-nya. Jadi di HP-nya ada 3 dari titik-titik sudut yang garis ini. Nah, setelah itu baru kalau sudah terbentuk fungsi objektif, yang bagian C adalah banyaknya kamar masing-masing jenis yang dibangun agar diperoleh penghasilan maksimal. Jadi kita masukkan nih dari DHP ini, masukkan ke dalam fungsi objektif. Berarti nanti dia kamarnya mana, jenis 1 itu berapa, jenis kedua itu berapa kamar. Jadi nanti kita masukkan dulu nih dengan cara masukkan ke dalam fungsi objektif. Berarti pertama adalah 18,0. Kita masukkan ke sini nih. Nih fungsi objektifnya. Berarti 200.000 dikali 18 ini 15.000 dikali 0 ya, berarti 0 ya hasilnya. Berarti ini jawabannya 200 dikali 200.000 dikali berapa? 200.000 dikali 8 itu adalah 3 juta. Ya, 3 juta. Kemudian yang kedua 12,8 sama 200.000 dikali 12 ditambah 150.000 dikali 8. Nah, berarti ini kali dulu ya. Tadi adalah 2.400.000 karena 12 kali 2 ya.
berarti 2.400.000, kemudian ditambah 15 kali 8 aja biar cepat, berarti dia adalah 15 kali 8 itu hasilnya 1.200.000. Nah totalnya berarti kalian total jadi 3.600.000. Nah sudah jelas tuh yang paling besar. Kemudian di sini adalah 0,20, berarti hasilnya ini 0 ditambah 150.000 dikali 20, berarti ini 3 juta ya. 0 berarti 3 juta. Nah sudah jelas mana yang termasuk ke dalam yang terbesar. Ini sama ada sini 18,0 kemudian 12,8. Cuman kan di sini karena kamar berarti yang terbesar adalah yang ini ambilnya 12. Berarti jenis ke-1 itu jenis ke-1 kamarnya ada 12, jenis kedua itu ada kamar dade 8. Jadi nanti yang bagian D ketahuan di sini yaitu adalah jenis 1 kamar 1 itu ada 12 ya anak-anak, maaf, 12 kamar 12,8 tuh anak-anak ya. Kemudian dan jenis kedua itu ada di sini 8, berarti 8 kamar. Oke, paham ya anak-anak? Ya, itu. Nah, yang bagian E, besarnya penghasilan maksimal terbesar. Ya sudah jelas tuh yang terbesar berapa? 3.600.000. Berarti yang bagian E adalah rupiah di sini 3.600.000 besaran maksimalnya. Ya, jadi harganya ini. Nah, ini pertanyaan sudah jelas semua. Jadi yang bagian B itu harus digambar dulu ya, daerah himpunan penyelesaian itu. Sebelum kalian menentukan daerah himpunan penyelesaian, kalian harus gambar terlebih dahulu di sini nih. Nih gambarnya ya anak-anak ya, karena ibu pisah. Kenapa? Karena di sini pakai kertas berkotak biar ketahuan. Kenapa? Biar ketahuan titik potongnya antara garis 1 dan garis kedua itu, biar ketahuan nanti di HP-nya di mana. Tapi kalau pakai kertas biasa itu tidak bisa ketahuan antara garis 1 dan garis kedua itu titik potongnya itu berapa. Tapi kalau pakai berpetak itu ketahuan. Oke, paham ya anak-anak? Jadi nanti kamu latihan nomor 2 sampai dengan selanjutnya di sini ya, sampai 8 kalian tinggal latihan. Nah selanjut ya, biar sekalian saja nanti minggu depan ibu kasih latihannya. Nomor halaman selanjutnya yaitu adalah 48. Nah ini bagian C, menentukan nilai optimum bentuk objektif dengan menggunakan garis selidik. AX plus BY sama dengan K, nya itu hasilnya nilai ya berapa. Nah ibu ambil nomor 1 yang bagian A saja. Di sini nih gampang ya. Kalau nomor 1 bagian A itu gampang, kita mengetahui nilai optimumnya berapa. Oke, di sini soalnya 2x, ibu tulis dulu, 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 12, x min y kurang dari sama dengan 3, x lebih besar dari 0 dan y nya lebih besar dari 0. Nah ini ya. Oke, ditanyakannya nilai maksimumnya berapa dan minimumnya berapa dari fungsi x, y. Ini objektifnya x ditambah 2y. Nah pertama katanya langkah ini sudah dalam bentuk pertidaksamaan linier ya, jadi nggak usah. Kalau soal cerita kita rubah dulu ke dalam model matematikanya. Nah ini sudah dalam bentuk, jadi kita mencari titik sudutnya dulu. Dimana dari pertidaksamaan pertama itu berapa titik. Berarti kita cari dulu. Kalau x-nya 0 kita tutupin aja. 12 bagi 3 berarti 4 gitu. Ya. Jadi 3 kali berapa yang hasilnya adalah 12. Kemudian kita tutup lagi. Kalau y-nya 0 gantian. Kalau y-nya 0 berarti 12 bagi 2 berarti 6. Kemudian lanjut. Ini kalau x-nya 0 berarti ini min ya. Berarti pindah ke sana dikali dengan min 1 berarti adalah 0, min 3.
Kemudian kalau Y-nya 0 berarti nggak ada minnya kan, tetap. Nah, hilangkan di sini berarti tetap adalah 3,0. Nah, kalau sudah titik-titiknya ini kita gambar. Gambar ya anak-anak ya. Berarti sudah tuh ya. Nih. Nah, Ibu sudah gambar di sini nih, lihat di sini. Nah, ini. Lihat di sini hasilnya adalah tadi itu 0,4 dan 4,0 ini. Ya. Nih, ini hasilnya adalah 6,0. Kemudian di sini adalah 0,4. Nah, ini hasilnya adalah tadi di sini adalah berapa? 3,0. Kemudian ini adalah 0,-3. Nah, ini. Baru nanti kalian arsir karena tandanya kurang dari, berarti di sini kurang dari ya, berarti ke bawah tandanya. Nih, kurang dari. Yang ngumpul warnanya ada di mana? Warna 1, garis 1 sama garis kedua ini. Nah, kalian gambar lagi di sini. Nah, kurang dari ini juga kurang dari, berarti larinya ke kiri. Nah, berarti yang kumpul semua garis-garisnya itu ada di sini nih, lihat di sini nih. Tuh. Ya. Ini garisnya titik potongnya tidak pas, berarti desimal. Kenapa tuh? Ya, nggak pas ya. Berarti enggak. Nah, sudah ketahuan di sini, berarti ini nih. Di HP-nya ini juga pasti sih ya. Nah, itu di HP-nya, berarti di HP-nya ada di sini, di HP daerah himpunan penyelesaiannya. Kalau sudah, berarti nanti di sini kita cari dengan cara fungsi objektifnya, yaitu X tambah 2Y. Kita masukkan, berarti kan tadi udah ya, daerah-daerahnya adalah pertama nih, berarti pertama adalah 0,4, kemudian di sini adalah 3,0 dan 0,-3 ya. Ini desimal yang titik potong ini harus cari dulu ya pakai desimal. Nah, kita masukkan ke sini ke dalam fungsi objektif. 0 di sini jadi 2 kali 4 maka 8. Ini jadi 3 ditambah 0 berarti 3. Ini 0 ditambah 2 kali min 3, hasilnya adalah min 6. Nah, sudah ketahuan ya di sini. Ya, sudah ketahuan nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa ya. Oke, sudah ketahuan di situ nilai maksimumnya adalah 8 ya, tadi itu. Tinggal kalian masukkan ke dalam situ. Nih ya, yang ini nilai maksimumnya adalah 8 dan nilai minimumnya adalah -6. Oke ya, sudah ya. Ngerti anak-anak? Nah, itu jadi yang bagian B, C, D, E tinggal kalian cari langkahnya sama kayak Ibu. Cukup sekian ya materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun penyelesaian yang kurang jelas, boleh kalian bertanya kepada Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.